Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 58. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Melepaskan ciuman, Wira mendorong pelan tubuh Via sehingga terbaring di tempat tidur. Ia menatap dari ujung rambut ke ujung kepala. Teringat kembali malam pertama kali ia merenggut mahkota sang istri. Saat itu Wira sangat syok mengetahui Via masih suci. Ia masih ingat bentuk tubuh Via yang baginya sangat sempurna. Via yang menyadari keadaan itu berusaha bangkit. Tak ingin jika Wira kembali meminta hak sebagai suami dengan memaksa. Maka ia akan memilih tidur di kamar Lila saja. Namun, belum selangkah, Wira kembali meraih tubuhnya dan mendorongnya hingga keduanya terjerembab ke tempat tidur empuk itu. Mas, panggil Via dengan tangan menahan dada suaminya. Namun Wira tak menyahut. Ia menyerang Via dengan kecup-kecupan mesra. Siapa suruh kau begitu dekat dengan laki-laki lain, sementara ada aku yang berstatus suamimu? Aku akan membuatmu sadar kau milik siapa. Tangan kekarnya menahan tangkuk dan tangan lainnya menjelajah perkebunan rindang. Sentuhan lembutnya, kecupan sayang yang mendarat di mana-mana membuat Via terbuai. Ia mulai menikmati sentuhan demi sentuhan yang diberikan Wira padanya. Wira kembali mengecup bibir itu. Rasanya semanis madu. Dengan tangannya yang mulai membuka kancing piyama yang digunakan Via dan melemparkannya ke sembarang arah. Persetan dengan laki-laki bernama Evan. Via milikku, dia tidak akan pernah kulepaskan. Gejolak dalam dirinya semakin menggebu saat menatap sebuah kain yang menutupi tubuh Via. Ia tak sabar. Wira segera melepas benda itu dan kembali melempar ke sudut ruangan. Lihat kan, aku yang berhak sepenuhnya atas diri Via. Tubuh ini hanya milikku. Sedangkan Via, tak ada yang bisa dilakukannya selain membiarkan Wira melakukan apapun sesukanya. Tangan laki-laki itu dengan bebasnya bermain di mana-mana dan sesekali menjatuhkan bibirnya di sana. Satu desahan yang lolos begitu saja dari bibir wanita itu membuat Wira semakin menyala bagai api. Kini tatapan Wira terarah pada benda berbentuk piramid yang menutupi padang pasir gersang milik Via. Seolah tak sabar, Wira melepas benda itu dan kembali melempar ke sudut ruangan sehingga kini terlihat juga dengan Wira yang kini melepas handuk yang sejak tadi melilit pinggangnya. Wajah Via pun merona merah saat keduanya tak tertutupi sehelai benar. Ia segera menarik selimut untuk menutupi bagian tubuhnya, membuat Wira sadar dari kegilaannya. Lalu ia memeluk erat tubuh Via yang kini gemetar. Sayang, aku minta maaf. Aku gelap mata. Aku tidak tahan melihatmu dekat dengan laki-laki lain. Kau istriku dan hanya milikku. Aku tidak mau ada lelaki yang dekat denganmu. Mendengar ucapan Wira membuat Via menatap wajahnya. Meskipun bukan ungkapan cinta, namun perkataan Wira membuat perasaan Via menghangat. Aku juga tidak tahan melihat Mas Wira berdua dengan Mbak Sera, ujar Via malu-malu. Wira tersenyum, ia kembali mengecup kening sang istri, membuat Via memejamkan mata. Ia meresapi hangatnya ciuman pertanda sayang itu. Mas, panggil Via dengan kedua bola mata yang berkaca-kaca. Tidak apa sayang, kita bisa melanjutkannya kapan-kapan, dalam keadaan yang lebih baik tanpa pemaksaan. Wira menarik selimut hingga batas leher sang istri, membuat Via gelagapan. Bayang-bayang kebersamaan Sera dan Wira menari di benaknya. Berikut ingatannya tentang buku yang pernah ia baca, bahwa seorang istri harus mampu membuat suami senang di atas tempat tidur. Rasanya Via tak sanggup jika Wira harus kembali pada Sera. Tidak boleh, Mas Wira suamiku, dia milikku, tidak akan kuberikan pada siapapun. Wira hendak turun dari tempat tidur, namun Via segera menarik pergelangan tangannya, sehingga mereka kembali terbaring dengan posisi Wira di atas Via. Namun Via membelai lembut wajah Wira, turun ke bagian leher dan dada. Ia memberanikan diri menarik tengkuk suaminya itu dan mengecup mesra bibirnya. Sesuatu yang belum pernah dilakukan Via sebelumnya. Aku harus melayani suamiku dengan sebaik-baiknya, tidak hanya dalam keseharian,
tapi juga di tempat tidur kan? Berselang beberapa saat ciuman itu terlepas. Via dan Wira saling tatap dengan dalam. Seakan tatapan itu menggambarkan betapa mereka ingin saling memiliki. Tak ada lagi kata yang terucap di antara mereka berdua. Yang ada hanya bahasa tubuh yang saling mengungkapkan perasaan masing-masing. Keduanya saling berbalas kecupan dan belayan lembut. Dengan semangat yang menyala bagai api di antara keduanya. Pun dengan Wira yang sedang menikmati hasil panen di kebun buahnya. Rasanya begitu manis memabukkan. Wira memposisikan tubuhnya ke tempat yang seharusnya. Sementara Via memejamkan mata ketika merasakan itu. Wira mengerti dari maksud Via yang terlihat takut. Segera Wira memberi kecupan sayang di bibir yang akhirnya membuat Via kehilangan fokus. Mereka seakan melayang di udara ketika kaktus telah tertanam di padang pasir. Terdiam beberapa saat, Wira membiarkan Via melepaskan perasaan takutnya. Ia mengusap rambut sang istri, memberi tanda cinta di beberapa bagian. Seiring dimulainya gerakan itu, sungguh sebuah rasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lenguhan memecah kesunyian malam. Mereka pun saling menghujani kasih sayang. Di bagian pertama Wira mendominasi, namun pada bagian kedua Via tak mau kalah. Seakan Via ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih baik dari Sera dalam hal apapun. Dan Via berusaha membuat Wira melayang di udara. Tak pernah sebelumnya ia merasa dicinta seperti sekarang. Dalam hubungan suami istri saat Basi bersama Sera. Namun Wira mendapatkan segalanya dari Via. Dahaga pada kasih sayang akhirnya terpenuhi. Sepertinya keadaan semakin memanas. Wira kembali mendominasi dengan gerakannya. Membuat pemilik padang pasir tak berkutik. Via memejamkan mata dengan dada membusung ketika merasakan kaktus memuntahkan getah beracunnya di dalam padang pasir. Bersambung.